lagi mood hamil gitu. Di balik senyum manis seorang perempuan yang bernama Risa Mariana, tersimpan kisah luka, pengkhianatan, dan sebuah pengakuan yang mengguncang publik Indonesia. Dan di sisi lain, seorang pria yang dikenal bijak dan dihormati, kini menghadapi badai yang tak pernah ia bayangkan. Ya, dia adalah Ridwan Kamil. Risa Mariana, seorang wanita sederhana yang dulu bekerja sebagai staf kreatif di sebuah proyek seni budaya di Jawa Barat. Tahun 2018, ia bertemu Ridwan Kamil, gubernur dengan pesona intelektual dan kepribadian hangat. Dari pertemuan profesional, berkembang jadi pertemanan. Dari pertemanan, perlahan muncul perhatian-perhatian kecil. Dan dari perhatian, muncul rasa. Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa menjadi... Yang sayangnya, tak semestinya ada. Tak ada yang tahu pasti kapan semuanya berubah. Tapi Risa tahu, ia sudah terlalu jauh. Sementara Ridwan berada di dua dunia yang saling bertabrakan antara keluarga dan rasa simpati yang salah arah. Risa hamil. Dan itulah awal dari konflik terbesar dalam hidupnya. Ia tak tahu harus jujur atau memendamnya hingga mati. Tahun 2025, Risa tak kuat lagi menyimpan semuanya sendiri. Di depan kamera, dalam sebuah podcast yang kini viral, ia mengakui bahwa Ridwan Kamil punya anak. Saya tahu ini akan menghancurkan segalanya. Tapi anak saya adalah anak dari Ridwan Kamil. Ucap Risa Mariana. Publik terguncang. Sosial media meledak, banyak yang tak percaya. Banyak pula yang mulai menyusun kepingan-kepingan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Di tengah badai opini publik, Ridwan Kamil akhirnya buka suara. Dengan wajah tenang namun mata sendu, ia memberi pernyataan singkat. Saya manusia biasa. Saya punya masa lalu. Dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Tapi ada hal-hal yang tidak pantas diungkap ke publik. Ucap Ridwan Kamil. Apakah ini pengakuan? Atau pengelakan? Publik terbagi. Sebagian menghujat, sebagian membela. Sementara itu, Risa memilih diam. Ia kini tinggal di kota kecil. Menjaga anaknya yang kini mulai bertanya. Tak mudah membesarkan anak tanpa status, tanpa pengakuan. Tapi Risa yakin, satu hari nanti, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tak ada yang bisa mengulang masa lalu. Tapi setiap orang bisa memilih. Apakah akan berdiri di atas kebenaran atau bersembunyi dalam kenyamanan? Ini bukan sekadar tentang Risa dan Ridwan Kamil. Ini tentang bagaimana luka bisa disembuhkan dengan kejujuran. Dan tentang keberanian seorang ibu yang memilih berkata jujur meski harus menghadapi dunia. Karena dalam hidup, kebenaran memang pahit. Tapi ia selalu layak diperjuangkan. Karena dalam hidup, kebenaran memang pahit. Tapi ia selalu layak diperjuangkan. Penolakan ini menghancurkan hati Risa. Ia merasa dikhianati, dianggap hanya bayangan di balik panggung. Saya tidak pernah meminta lebih. Hanya pengakuan dan tanggung jawab. Ucap Risa Mariana. Media sosial pun terbakar. Netizen terbelah. Ada yang membela Ridwan Kamil,
namun tak sedikit yang memihak Risa. Publik menunggu satu kata. Satu pernyataan dari Ridwan Kamil, namun yang datang hanya surat terbuka dari kuasa hukumnya. Klien kami tidak pernah mengikat hubungan formal dengan saudari RM. Kabar tentang anak dan penolakan tersebut tidak bisa dikonfirmasi secara hukum. Ucap kuasa hukum Ridwan Kamil. Risa merasa semakin terpuruk. Ia mulai menghilang dari publik, membawa luka yang belum sembuh. Namun waktu menyembuhkan. Risa bangkit. Ia menulis buku tentang pengalamannya tanpa menyebut nama. Namun publik tahu. Semoga kita semua belajar bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang keberanian. Risa menyatakan bahwa dirinya memiliki bukti yang cukup untuk membawa nama besar Ridwan Kamil ke hadapan hukum. Lalu apa tuduhan yang dilontarkan? Apakah ini bentuk keberanian? Atau ada kepentingan tersembunyi? Menurut keterangan Risa Mariana, laporan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan yang dinilainya tidak pantas saat dirinya berinteraksi dalam suatu forum publik beberapa waktu lalu. Ia mengaku merasa direndahkan, diintimidasi, bahkan mengalami tekanan psikologis. Meski belum ada penjelasan rinci dari pihak kepolisian, laporan ini sudah cukup untuk memecah perhatian publik. Sebagian mendukung Risa, sebagian lagi membela Ridwan Kamil yang selama ini dikenal bersih dan berprestasi. Ridwan Kamil tak tinggal diam. Dalam pernyataan singkatnya kepada media, ia mengaku terkejut dan menyayangkan laporan tersebut. "Saya percaya pada proses hukum dan saya siap menghadapinya," ujarnya dengan tenang. Ia menegaskan bahwa selama karirnya sebagai pejabat publik, dirinya selalu menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika. Namun ia juga tidak ingin terburu-buru menyerang balik. Pertarungan opini di dunia maya seakan mencerminkan betapa kuatnya pengaruh kedua tokoh ini. Namun di balik riuh komentar netizen, ada pertanyaan yang lebih penting, apakah kebenaran akan benar-benar terungkap? Pakar hukum pun angkat suara. Beberapa menyebut laporan ini sah-sah saja sebagai bentuk demokrasi. Namun yang lain mengingatkan pentingnya bukti kuat dan proses hukum yang tidak dipolitisasi. Karena ketika hukum digunakan sebagai alat serangan, maka demokrasi bisa berubah menjadi tirani suara mayoritas. Terlepas dari tuduhan ini, publik tidak bisa menutup mata terhadap kiprah Ridwan Kamil selama ini. Dari membangun taman-taman kota hingga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi digital dan kreatif, langkahnya selalu penuh inovasi. Namun seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Apapun hasil dari laporan ini, kita harus belajar satu hal, bahwa di negeri demokrasi, suara rakyat adalah kekuatan. Tapi suara itu harus dibarengi fakta dan keadilan. Kita bisa tidak setuju, kita bisa berbeda pendapat. Tapi jangan pernah biarkan prasangka menggantikan kebenaran. Beberapa netizen menunjukkan dukungan total kepada Ridwan Kamil. Mereka menyebut beliau pemimpin yang visioner dan layak dihormati. Pak RK itu kerja nyata, bukan cuma bacot di medsos. Susah jadi pemimpin, kerja sedikit dikritik habis-habisan. Risa siapa sih? Kritik boleh tapi jangan menjatuhkan. Ridwan Kamil itu sabar banget hadapi netizen dan haters. Ucap netizen. Tapi di sisi lain, gelombang dukungan kepada Risa Mariana juga deras. Banyak yang menyebut Risa sebagai suara rakyat kecil.
Risa berani bicara yang lain gak berani ungkapin. Kritik itu perlu, bukan berarti benci. Jangan anti kritik dong, rakyat butuh didengar. Good job Risa. Lawan politik pencitraan. Ucap netizen. Dan tak sedikit juga netizen yang justru mengajak untuk tidak terjebak dalam kubu-kubuan. Dua-duanya punya poin. Kita harus lihat konteksnya. Kenapa harus saling serang? Mending fokus kerja sama. Netizen kebanyakan toksik, yuk belajar dialog sehat. Ucap netizen. Bukan hanya netizen biasa. Sejumlah influencer, jurnalis, hingga selebgram turut angkat bicara. Kritik perlu, tapi caranya juga penting. Kita butuh dialog, bukan debat kusir. Saya kenal Pak RK, beliau terbuka kok. Tapi kritik emang kadang menyakitkan. Risa punya nyali, tapi semoga bisa lebih strategis dalam penyampaian. Ucap rekan kerja Risa Mariana dan Ridwan Kamil. Sebuah perseteruan yang awalnya biasa saja kini berubah jadi pertempuran opini. Kadrun versus cebong jilid baru. Ini kayak pilkada bayangan. Sudah, semua cari panggung aja. Kita rakyat cuma jadi tontonan. Ucap netizen. Dalam dunia yang terus terkoneksi, perbedaan pendapat adalah keniscayaan. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya, itulah yang membedakan kita. Ridwan Kamil dan Risa Mariana hanyalah dua tokoh di antara jutaan suara. Tapi lewat mereka, kita belajar bahwa kritik harus dibarengi empati dan kekuasaan. Harus bersanding dengan kerendahan hati. Jadi netizen bukan berarti jadi hakim. Yuk, jadikan media sosial tempat bertumbuh, bukan bertikai. Kalau kamu punya pendapat tentang perseteruan ini, tulis di kolom komentar. Yuk, kita diskusi sehat dan saling menghargai. Dan jangan lupa, like kalau kamu suka videonya, subscribe untuk konten penuh makna lainnya, share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu, dan tentu saja, komen pendapatmu. Karena suaramu penting.